Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam kita Ustaz Febri, kemudian Ketua Takmir Masjid Raudhatul Jannah Ustaz Sunario, kemudian sesepuh ya. Sesepuh atau pendiri atau awalun ya, wallah alam nih ketuanya ya. Ustaz Abah Roy ya. Yang kalau kita dengar tadi ceramahnya luar biasa, sambutannya ya menggugah semangat ya. Yang ngantuk jadi nggak ngantuk, yang tertidur jadi terbangun ya. Alhamdulillah memang cocoklah Abah Roy jadi penggerak ya. Kemudian semua saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh di Masjid Raudhatul Jannah, baik dari anggota Biker Subuhan sekota Batam ya, ataupun warga tempatan di sini yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah ya. Kalau panitia berpesan karena memang momen ini adalah momen di mana bertepatan ya, dengan pergantian tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1444 Hijriah ya. Jadi mungkin lebih kepada muhasabah ya, karena memang pergantian tahun ini sesungguhnya adalah ya beranjaknya usia kita ya. Bertambah tapi pada hakikatnya adalah berkurang ya. Berkurang. Maka untuk itu ya karena kita tidak tahu ya, kita itu kan semuanya pada hakikatnya berada dalam sebuah antrian panjang ya. Tapi celakanya kita tidak menggunakan nomor antri ya kan. Kita tidak pakai nomor antri. Kalau pakai nomor antri kayak kita ngantri di loket pembayaran listrik air, kita bisa tinggal pulang dulu ke rumah ya. Makan atau bahkan tidur ya kalau lama antriannya. Tetapi kita ngantri, tetapi kita tidak tahu nomor urut berapa ya. Inilah yang membuat kita harus selalu waspada Bapak Ibu semua ya. Waspada, khawatir tiba-tiba kemudian datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, dipaksa untuk menghadapnya. Maka saudara dimuliakan oleh Allah ya, inilah pentingnya kita untuk selalu waspada, pentingnya kita untuk bermuhasabah ya, untuk melakukan evaluasi dan introspeksi kita ya tentang apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, ya berbahagia sekali ya. Saya hadir di tengah-tengah antum semua. Infonya ini dari seluruh kota Batam ya. Ada yang dari Tiban. Angkat tangannya yang dari Tiban ya. Allah Akbar ya. Allah Akbar ya. Berarti sama dengan saya tinggal di Tiban. Ada yang dari Batam Center, jauh nih Batam Center. Allah Akbar, banyak juga rupanya ya. Subhanallah. Hah? Pulau Bulu ada? Allah Akbar, ya Allah. Takbir, Allah Akbar. Dan kalau kita lihat ya usianya dibanding yang sebelah sini ya kan. Tetapi semangatnya itu ya, yang menginspirasi dan menularkan semangat kepada kita semua. Pulau Bulu ya. Ya? Jembatan 4 ada? Mana? Oleh keluar ya. Ya, ya.
Oh iya, Allah Akbar, barakallah ya. Jembatan 4. Allah Akbar ya. Pagi-pagi ya. Orang lagi sedang enak-enaknya tidur ya. Ini luar biasa dan saya yakin dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan antum semua terhindar dari kemunafikan. Amin. Karena memang salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh ya. Dan Isya ya. Isya adalah waktu di mana mulai beristirahat setelah seharian dia bekerja, dan subuh adalah waktu lagi enak-enaknya istirahat ya. Lagi ya dingin dan lain sebagainya, kemudian ya datang panggilan azan harus pergi ke masjid ya. Dan ini ya, ini dari mana-mana gitu. Tentu sebelum subuh sudah harus bergerak ya. Barakallahu fikum ya. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba ya mulai materi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada satu organ, di mana organ ini ya, memiliki pengaruh peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ya, sungguhnya dalam jasad manusia itu ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Fa'idha saluhat saluhal jasadu kullu ya. Fa'idha fasadat fasadal jasadu kullu ya. Kalau baik segumpal daging itu, maka semua akan baik ya. Tetapi kalau kemudian dia buruk, rusak, maka semua akan menjadi rusak ya. Berarti memang benar-benar sentral ini, motor penggerak ya, yang mempengaruhi organ-organ lainnya. Maka penting buat kita untuk menjaga hati ini, saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah ya. Jangan sampai kemudian hati ini menjadi tidak berfungsi, karena hati kita bukanlah hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat, atau yang biasa disebut dengan qalbun salim. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai hati kita adalah hati yang sakit, qalbun marid, atau bahkan qalbun mayyit ya. Sudah mati, sudah tidak lagi berfungsi hatinya. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa hati itu bisa berpenyakit, sakit? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Ya. Jadi dikarenakan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, maka maksiat itu akan meninggalkan yang namanya ron, titik noda hitam di dalam hati kita. Ya. Setiap kita bermaksiat kepada Allah, muncul titik hitam. Kita bermaksiat lagi, muncul lagi titik hitam. Bermaksiat lagi, muncul titik hitam. Dan terus bermaksiat, maka kemudian hati itu yang tadinya putih bersih laksana kertas, tiba-tiba tertutupi, terselimuti oleh seluruh noktah-noktah hitam. Sehingga kemudian hati itu tidak lagi mampu menjalankan fungsinya basirah ya, mata hati yang bisa mengarahkan organ-organ yang lain. Maka kalau sudah demikian ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kunci, khatamallahu ala qulubihim, hatinya itu dikunci, ditutup, dan ternyata semua dari hati itulah. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, menular, berefek wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Maka pendengarannya pun ya, tidak lagi mampu mendengar dengan baik.
Penglihatannya juga demikian. Semua berawal dari hatinya. Hatinya tertutup oleh noktah-noktah hitam, maka telinganya tidak mampu digunakan untuk mendengar tentang kebaikan. Matanya pun juga demikian. Maka saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngeri, wafillah rahimakumullah. Kenapa? Karena mata, telinga, hati ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau mata kita sudah tidak lagi bisa melihat, telinga kita sudah tidak lagi bisa mendengar, maka itulah yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Mereka hidup, namun hidupnya bagaikan mayat, bagaikan bangkai mayat. Karena telinganya tidak lagi mampu menerima mendengar kebenaran-kebenaran. Matanya pun juga demikian, tidak mampu melihat, tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu juga hatinya. Nauzubillah, orang yang seperti ini, jasadnya hidup, jasadnya masih bisa jalan ke sana kemari, namun sesungguhnya ia adalah mayat yang berjalan. Nauzubillah. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa mata kita, telinga kita, hati nurani kita, semua akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Begitu kata Allah di surat Al-Isra. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, basar, penglihatan, wal fuada, hati nurani kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dimuliakan oleh Allah, jujur, apa yang sudah kita lakukan dengan mata ini? Beberapa tahun yang lalu saya hadir di masjid ini. Saya berjumpa dengan salah satu jamaah yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil nikmat penglihatannya. Allah a'lam apakah beliau masih tinggal di daerah sini atau tidak. Ada hadir? Allahu akbar. Barakallahu fiik. Coba, apa enggak malu kita, ikhwah fillah? Kita masih bisa melihat ayah kita. Kita masih bisa melihat senyum anak-anak kita, canda gurau mereka. Kita masih bisa melihat istri kita. Kita masih bisa melihat wajah kawan-kawan kita. Kita masih bisa melihat indahnya ciptaan Allah. Sementara saudara kita, beliau tidak merasakan itu. Beliau tidak mampu melihat bagaimana wajah anaknya. Beliau tidak bisa melihat bagaimana wajah istrinya. Indahnya alat ini. Tetapi apa yang sudah kita buat dengan nikmat mata ini, wafillah? Apakah mata yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar kita gunakan untuk melihat kebenaran al-haq, melihat ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, atau sebaliknya, jangan-jangan kita berkhianat kepada Allah. Jangan-jangan kita berkhianat kepada Allah. Allah telah mencurahkan nikmat yang besar ini berupa nikmat mata. Tapi mata yang kita gunakan tidak lagi untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Diam-diam kita gunakan mata kita untuk bermaksiat.
Diam-diam kita menikmati sesuatu yang diharapkan Allah melalui mata kita. Diam-diam kita melihat aurat orang lain. Diam-diam kita terus-menerus mengkonsumsi tontonan-tontonan yang dilarang oleh agama. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, kurang baik apa Allah itu sama kita? Kurang baik apa Allah sama kita? Kurang sayang apa Allah sama kita? Tetapi apa yang sudah kita lakukan di mata ini? Jujur saudaraku dimuliakan oleh Allah, kita jujur. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa jam mata kita pakai untuk membaca ayat-ayat Allah? Berapa juz kita tilawatul Quran? Bisa jadi ada di antara kita yang membaca ayat-ayat Allah hanya seminggu sekali. Itu pun satu surat saja karena ada undangan atau karena berjamaah di masjid. Kalaupun baca, mungkin hanya separuh halaman atau satu halaman. Mungkin cuma 5 menit atau 10 menit dalam sehari kita gunakan untuk membaca ayat Allah. Sementara untuk melihat yang lainnya, untuk melihat media sosial, bangun tidur sudah kita buka, sarapan kita buka lagi, sampai di kantor kita buka lagi, break kita buka, siang kita buka, sampai rumah kita buka lagi. Bahkan sebelum tidur, bukannya kita banyak berzikir, tetapi pengantar tidur kita adalah dengan melihat tontonan-tontonan hiburan. Bisa jadi di total ada sekitar 2 jam jangan-jangan kita dalam sehari semalam kita gunakan hanya untuk hal-hal yang demikian. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahwa semuanya nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan oleh mata kita. Hati-hati dengan mata ini, saudaraku dimuliakan oleh Allah. Karena pandangan mata itu seperti anak panah setan. Dia begitu cepat melesat. Dan ada banyak orang hancur gara-gara berawal daripada pandangan mata. Dari mulai pandangan mata timbul rasa suka, mulai diam-diam berselingkuh, ya. Sampai na'udzubillah, ya. Kita ngeri dengar cerita itu, ya. Seperti yang baru beredar kemarin itu, sampai mau berzina, ya. Sampai rela untuk menghabisi istrinya. Na'udzubillah, itu semua berawal dari mata, ya. Maka hati-hatilah saudara dimuliakan oleh Allah dengan mata itu. Kemudian apa? Telinga, sam'a. Telinga ini juga nanti akan dihisap, saudaraku dimuliakan oleh Allah. Kadang kita begitu betah berlama-lama saat telinga ini mendengarkan apa? Hiburan, nyanyian-nyanyian yang kadang melalaikan kita dari mengingat Allah. Kita terbuai, terbawa lirik, ya, oleh nyanyian itu. Bahkan nyanyian-nyanyian itu kadang mengarah kepada syahwat. Nauzubillah. Kita menikmati manakala apa? Kita mendengarkan pergunjingan, gosip yang belum tentu benar. Tapi kadang baru sebentar saja kita mendengarkan tilawatul Quran, kita rasanya sudah bosan dan kita pindah ke channel yang lain, ke konten yang lain.
Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, padahal pikiran kita, mindset kita, ya, pemahaman kita, bahkan keimanan kita, bahkan akhlak kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dibaca dan apa yang didengar. Kalau yang kita baca adalah hal-hal yang sifatnya positif, yang kita dengar adalah sifatnya positif, ya, insya Allah yang muncul ke permukaan adalah pribadi-pribadi yang positif, gemar beramal soleh, rajin beribadah, akhlaknya mulia. Tapi kalau input yang masuk melalui telinga kita, mata kita adalah hal-hal yang bersifat negatif, maka yang muncul ke permukaan adalah amal-amal negatif. Yang terbentuk adalah karakter atau akhlak yang negatif. Nauzubillah. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya yang Allah lihat itu bukanlah fisiknya. Bukanlah orang yang paling ganteng itu yang paling mulia di sisi Allah, tidak. Bukanlah orang yang paling kaya, ya, itu yang mulia di sisi Allah, tidak. Bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya yang paling mulia di sisi Allah, tidak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila, ya, qulubikum, ya, wa a'malikum." Ya. Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat casing kalian, wajah kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal-amal kita, ya. Jadi hati, temanya masih hati. Dari awal tadi hati. Allah kita kasih hati sebagai kontrol. Hati yang pertama kali nanti akan ditutup. Kemudian hati inilah yang juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu semuanya, untuk memastikan hati kita adalah hati yang bersih, hati yang selamat, ya. Karena nanti kita akan menghadap Allah yang diterima oleh Allah, ya, illa apa? Biqalbin salim, hati yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan berkecil hati, saudaraku dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mohon maaf wajahnya biasa-biasa saja, antum tidak boleh berkecil hati. Mohon maaf kalau rizki antum, penghasilan antum biasa-biasa saja, jangan berkecil hati, ya. Bersyukurlah kepada Allah. Orang yang hari ini diberikan banyak keterbatasan, itu bagian dari kasih sayang Allah. Kalau antum diberikan banyak keleluasaan, hartanya banyak, wajahnya ganteng, memiliki jabatan, maka peluang untuk berbuat maksiat, peluang untuk berbuat jahat semakin besar. Tapi kalau antum ditakdirkan oleh Allah, wajahnya biasa-biasa saja, rezekinya juga biasa-biasa saja, ya. Bahkan mau ke masjid saja kadang sulit karena motornya sering mogok, ya. Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan demikian antum tidak lagi terpikirkan untuk beli narkoba, untuk berzina, untuk hiburan malam, ya, di diskotik dan lain sebagainya. Allah jaga antum semua, ya. Sama seperti Ustadz kita tadi, ya. Allah telah ambil nikmat penglihatan. Mungkin orang melihat itu adalah ujian musibah buat beliau, tetapi sesungguhnya Allah telah menyelamatkan penglihatan beliau dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Aman. Kita yang belum aman, ya, bapak-bapak semua, kita belum aman. Awalnya nengok WA, di situ kemudian ada video, ada TikTok,
Rupanya ada lagi, berganti lagi. Enggak selesai. Nauzubillah. Ingat saudaraku dimuliakan oleh Allah bahwa kemaksiatan itu akan mengajak kepada kemaksiatan yang lainnya. Awalnya yang ringan-ringan saja, merembet kepada yang lebih berat, merembet lagi kepada yang lebih berat, karena penasaran, karena tertantang, sampai benar-benar orang terjerumus, bukan hanya zina mata, tetapi benar-benar zina kemaluan. Nauzubillah. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah selain hati adalah amal, ya, amal kita. Ya. Amal inilah yang akan menemani kita menuju kampung akhirat. Saat seseorang nanti pulang menghadap Allah di alam kubur, keluarganya pulang, teman-temannya pulang, semuanya pulang. Ada yang tidak pulang, yaitu amal ibadah kita. Sholat kita akan menemani kita, ngaji kita akan menemani kita. Bapak-bapak yang jauh ya ikut pikir subuhan, nanti motor antum itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki-kaki antum itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, aku tutup mulut mereka. Kalau di dunia hari ini Pak, yang salah bisa diputus jadi benar, ya. Penjahat bisa menjadi pahlawan. Dia orang kaya bisa menyewa pengacara hebat, ya, bisa mengolah kata-kata, bisa bersilat lidah. Tapi nanti di akhirat di pengadilan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku tutup, aku kunci mulut kalian. Tidak lagi kita bisa ngeles, tidak lagi kita bisa berbohong. Tangan kita akan berbicara. Tangan ini yang dulu membunuh, tangan ini yang dulu menempeleng orang, ya. Tangan ini yang dulu mencuri, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita ini akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan selama di dunia. Jika tangan antum gunakan untuk mengendarai motor antum, ya, pikir subuhan untuk menuju masjid ini, tangan antum akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan ini dulu di dunia di pagi hari saat orang-orang sedang tidur, ya, dia menghidupkan motornya menuju di satu masjid, dia berjamaah salat subuh di sana. Tangan akan berbicara dan kaki akan membenarkan, kaki akan menjadi saksi tentang apa yang disampaikan oleh tangan itu. Subhanallah. Tidak ada lagi yang bisa berdusta, tidak ada lagi yang bisa mengelak. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah. Maka ayo sisa usia ini kita manfaatkan betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tidak ada gunanya, ya, harta dan benda serta anak-anak, ya. Mala yang fa'u malu wala banun, ya. Jadi tidak lagi bermanfaat, ya, harta dan anak-anak kita. Harta yang begitu banyak sedikit pun tidak akan mampu menolong kita. Bahkan bisa jadi yang hari ini capek kita kumpulkan dari pagi sampai malam, begitu kita meninggal jadi rebutan anak-anak kita, atau kita tinggalkan istri, rupanya istri kawin lagi. Suami yang barulah yang menikmati harta yang kita capek-capek kumpulkan. Anak berebut, berantem, bermusuhan, bunuh-membunuh gara-gara harta. Itu kalau hartanya tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan anak, wala banun.
anak-anak juga demikian. Kalau anak-anak kita tidak kita persiapkan, tidak kita berikan bekal dengan nilai-nilai agama, jangan harap mereka akan datang membantu kita. Jangan harap mereka akan mengirimkan pahala kepada kita. Yang ada justru menjadi fitnah bagi kita. Bahkan di Al-Quran, aduwwul lakum, menjadi musuh bagi kalian. Itu kalau anak-anak kita tidak kita didik dengan nilai-nilai agama. Tapi saudaraku dimuliakan oleh Allah, kalau harta kita belanjakan di jalan Allah, kalau anak kita didik dengan ilmu agama sehingga menjadi anak yang soleh, maka kita meninggalkan yang namanya amal jariyah. Harta kita menjadi sedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir. Manakala yang kita sumbangkan itu masih dirasakan manfaatnya oleh umat, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Anak yang kita didik, yang kita sekolahkan itu, walaupun kita sudah meninggal tidak lagi bersama dengan mereka, mereka akan senantiasa berdoa, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka akan terus mengirimkan pahala kepada kita. Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat juga demikian. Maka saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah, inilah bagaimana kemudian bertambahnya usia kita semakin membuat kita sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus mengumpulkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita malu sama Allah. Betapa tidak, Allah enggak pernah bosan loh Pak ngasih kita rezeki. Mata kita sering kita lakukan maksiat, tapi Allah masih saja kasih nikmat penglihatan. Padahal kalau Allah berkenan bisa loh kita maksiat rabun, maksiat lagi buta sebelah, maksiat lagi buta semua, bisa. Allah Maha Kuasa. Jadi, tetapi kemudian Allah sangat sayang terhadap kita, sehingga kemudian Allah terus menerus masih curahkan nikmat itu kepada kita. Tapi di sisi lain, saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah, ibadah kita masih belum maksimal. Kita masih malas sholat jamaah. Kadang sholat jamaah kita juga sering masbuk. Ya Allah. Begitu juga dengan harta kita masih sangat sayang untuk diinfakkan di jalan Allah. Nah inilah, mudah-mudahan dengan momen ini menjadikan satu pengingat buat kita untuk lebih lagi termotivasi, lebih dekat kepada Allah dengan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, karena waktu jualah yang memisahkan kita. Mungkin Bapak dan Ibu ada aktivitas lain pada hari ini, maka saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.